Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Selasa 27 Juni 2023. Semoga Anda semua, maksud saya kita ya ada dalam keadaan sehat. Ketemunya di dalam channel ini ya dan juga tetap semangat. Oke, kembali kami akan sampaikan review saham hari ini ya. Dengan didahului dua pernyataan dari kami. Yang pertama adalah no conflict of interest. Tidak ada benturan kepentingan. Bahwa saham yang akan kami review atau kami sampaikan hari ini adalah tidak sedang ada di dalam portofolio kami. Jadi kami tidak memiliki saham ini ya. Walaupun bisa saja di waktu-waktu yang akan datang kami memilikinya ya. Oke. Yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham atau investasi di saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami. Jadi, do your own research ya, lakukan sendiri risetnya. Apa yang kami sampaikan boleh Anda bandingkan, sandingkan, karena kami bertujuan membagikan apa yang kami ketahui. Ya, segala keputusan menjadi tanggung jawab Anda. Ya, segala keputusan yang Anda ambil menjadi tanggung jawab Anda. Oke, kita langsung masuk saja ke saham yang akan kita review. Ya, di sini ya kami akan review saham ya Bank BCA ya, pada tahu ya Bank BCA ya. Oke, kita akan lihat profilnya ya. Walaupun saya yakin ya bagian besar kita mengenal ya BCA, bank terbesar swasta di Indonesia ya. Oke. Oh ya, kami di sini menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Anda bisa saja menggunakan platform lainnya atau sama, ya kembali ke Anda. Ya. Oke, demikian profilnya. PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode saham BBCA atau kita baca selanjutnya BCA adalah perusahaan dengan bidang usaha bank umum. Anak perusahaan diantaranya PT BCA Finance. Bisnisnya adalah pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan ajak piutang. Lalu BCA Finance Limited dengan bisnis usahanya money lending atau jasa pengiriman uang. Kemudian PT Bank BCA Syariah dengan bisnis perbankan syariah. Kemudian PT BCA Sekuritas dengan bisnis penjamin emisi efek dan pialang perdagangan saham. Dan PT Asuransi Umum BCA dengan bisnis asuransi umum atau asuransi kerugian. Pada 2017 BCA mendirikan PT Central Capital Ventura atau CCV guna mengikuti inovasi layanan keuangan berbasis digital. Produk dan layanan perseroan yaitu produk simpanan, layanan transaksi, perbankan, perbankan elektronik, layanan cash management, kartu kredit, bank asuransi, produk investasi, fasilitas kredit, bank garansi, fasilitas ekspor impor, dan fasilitas valuta asing. Pada 2017, jumlah kantor wilayah ada 12, terdiri dari 146 kantor cabang utama, 856 kantor cabang pembantu, dan 244 kantor kas tersebar di seluruh Indonesia. Kantor non-wilayah atau satu kantor cabang utama dan satu kantor perwakilan di Jakarta Pusat ya. Jadi BCA ini bisnis intinya adalah di perbankan ya, usaha bank umum. Oke, kalau kita lihat lokasinya ada di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan Hemat Tamrin nomor 1, Jakarta 10310.
ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat corporate action. Adakah corporate action yang akan datang atau yang sudah lewat? Ya. Oke, corporate action terakhir adalah pembagian dividen ya dengan ex-date-nya 29 Maret 2023. Jadi dividen ini dibagikan tentunya dari laporan keuangan 2022 sehingga kita tidak akan melihat laporan keuangan 2022, tapi kita akan lihat kuartal 1 2023 ya, karena yang baru lewat ya. Oke, di sini pun ya kita hanya membandingkan laba ruginya ya. Laba ruginya saja ya. Anda boleh saja menggunakan apa unsur atau akun yang lainnya ya. Tapi di sini kami laba rugi saja. Oke, kalau kita lihat ya, laba bersih kuartal 1 2023 itu sebesar 11,5 triliun lebih. 11,5 triliun lebih. Ya, naik signifikan ya dibandingkan dengan kuartal 1 2022 sebesar 8,06 triliun lebih ya. Oke, artinya dengan asumsi dasar paribus ya, kita memproyeksikan bahwa laba bersih di 2023 ini akan naik ya, naik cukup signifikan ya dibandingkan dengan 2022. Artinya kembali dengan asumsi ceteris paribus, dividen juga akan dibagikan lebih besar di 2024 atas laba bersih di 2023. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan ya. Oleh stockbit.com, BCA dibandingkan dengan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI ya. Jadi ini ya cukup relevan ya. Ada 4 bank terbesar ya di Indonesia, ya ini yang keempat ini ya, di mana BCA sebagai swasta ya, usaha swasta, sedangkan BRI, Mandiri dan BNI itu adalah BUMN ya, milik negara. Oke, karena ini adalah bank, kita akan perbandingkan current price to book value ya, karena ada dana pihak ketiganya, jadi kita pakai PBB saja ya Bapak Ibu. Nah, memang di sini Bapak Ibu kalau kita lihat bahwa PBV daripada BCA yang tertinggi ya dibanding yang lain ya, sebesar 5,32 kali ya. 5,32 kali ya. Yang paling murah atau yang paling kecil adalah BNI ya 1,21 kali. Oke, selanjutnya kita akan lihat net profit margin ya kuartal terakhir ya. Nih, walaupun BBV-nya BCA besar, ternyata net profit margin BCA adalah yang terbesar ya dibanding yang lain ya, sebesar 44,92% ya. 44,92% ya. Artinya Rp1 penjualan atau revenue dari BCA menghasilkan net profit margin atau laba bersih 44,92 sen ya. Oke, jadi mengungguli emiten lainnya. Selanjutnya kita lihat return on equity-nya 12 bulan terakhir juga. Di sini juga terlihat ya BCA mengungguli ya yang lainnya. Yang terdekat adalah Mandiri ya. Dengan return on equity-nya ROE-nya BCA 20,92% ya. Oke, yang tertinggi ya. Jadi walaupun tadi termasuk mahal ya, tetapi kinerjanya juga lebih ini ya, lebih tinggi ya secara percentage. Oke, kalau kita perhatikan juga ya harga inline ya dengan apa yang terjadi ya dengan performance-nya ya. Jadi harga naik ya, hanya saja untuk dalam 1 bulan BCA harganya baru naik 1,39% ya. 1,39% ya. Berimbang dengan Bank Mandiri dan Bank BNI, sedangkan BRI sudah naik 7% lebih ya. Selanjutnya kita lihat terakhir cash from operation. 12 bulan terakhir apakah BCA mampu menghasilkan kas dari operasionalnya saja ya. Jadi kita lihat di sini bahwa BCA ya
bisa menghasilkan kas dari operasionalnya sebesar 78,29 triliun. 78,29 triliun. Artinya BCA ini dan juga tentu saja yang kita bandingkan yang lainnya ya, tapi khusus untuk BCA dia termasuk sangat kuat ya. Jadi dalam sisi bisnis ya BCA akan sangat sulit untuk bangkrut ya atau gagal. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya ya. Di sini kami menggunakan indikator linear regression, kemudian moving average, crossing MA5 terhadap MA20, dan relative strength index ya dengan platform tradingview.com. Di sini kami tidak akan menjelaskan masing-masing indikator ya, tapi kami akan membaca dari apa yang ditampilkan di sini ya. Oke, ini kita berusaha ya. Kalau kita lihat ya BCA ini ternyata ya kalau kita lihat dia tidak tembus ya, tidak tembus ya ke area oversold ya, area oversold ya. Jadi kelihatannya eh, lebih kuat atau lebih banyak yang berniat memegang ya saham BCA daripada yang menjualnya ya. Dia masih bergerak di area netral, tapi kalau kita lihat RSI-nya cenderung naik ya. Dan kita lihat juga di sini ya, dari kanal regresi ini ya, dia sudah ada di garis bawah dan berusaha untuk naik ya. Nah, garis tengah maksud kami, garis tengah dari kanal regresi ini ya. Setelah dia membentuk lembah di sini, lembah kecil saja ya. Kemudian dia naik ya, Bapak Ibu dengan 3 candle ya, terakhir dia hijau ya. Jadi artinya ya, BCA ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Paling tidak sampai di sini ya Bapak Ibu di resisten ya. Resisten yang terdekat ya. Oke, tapi kita lihat dulu di mana harga belinya ya. Oke, di sini ya kami melihat bahwa selama BCA ini di atas 8.950 ya, selama harganya di atas 8.950 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian. Tinggal disesuaikan dengan risk rewardnya atau cash management Anda ya. Oke, dengan harga di 850 ini menjadi titik manajemen risiko ya, stop loss ya. Jika harganya tembus di bawah 8.950 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian ya. Dan selama harganya di atas 8.950 dapat dilakukan pembelian atau dan akumulasi pembelian ya. Dengan target harga yang terdekat di 9.150 ya. Ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua masing-masing. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton, berikan like dan subscribe, dan mungkin juga berbagi kepada yang lain. Karena berbagi itu dalam materi ini adalah berbagi yang positif ya, bagaimana mendapatkan cuan atau melihat potensi ya, potensi investasi ya. Dan mohon kami mohon Anda tetap boleh mendukung kami, berikan like, berikan subscribe ya, supaya kami juga semangat dan apa yang Anda lakukan itu juga membantu banyak yang lain ya dengan materi-materi yang ada jika dianggap bermanfaat. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas kembali, selalu semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.